Assalamualaikum Bu Zarira, kita bertemu lagi di mana kita akan melakukan praobservasi dulu ya, karena sebentar lagi nanti kita akan janji untuk observasi di kelas Bu Zarira, di mana saya akan masuk ke kelas Bu Zarira melakukan observasi. Namun sebelum melakukan observasi, kita adakan dulu percakapan praobservasi, di mana saya akan ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan ya. Nah, untuk mengajar di kelas nanti kira-kira nih tujuan apa sih yang mau Bu Zarira inginkan dari pembelajaran besok? Jadi saya punya tujuan bahwa agar anak-anak tuh paham dan tahu gaya belajar mereka masing-masing. Jadi Bu Zarira kepingin anak-anak tahu nih dari aku tuh punya gaya belajarnya seperti apa gitu ya. Betul, Oke. betul. Jadi setiap anak paham nih mereka memiliki gaya belajar yang mana gitu ya. Oke, selanjutnya untuk mereka mengetahui memiliki gaya belajar yang mana, strategi apa kira-kira yang Bu Zarira akan lakukan di kelas nanti? Nanti di kelas rencananya saya mau buat tes gaya belajar. Saya berikan tes gaya belajar, baru setelah itu nanti akan kita hitung bersama sampai akhirnya ketemu jawabannya. Misalnya si A gaya belajarnya visual, yang B apa, C apa. Jadi di awal melakukan tes ya. Iya. Melakukan tes gaya belajar. Nah, yang menghitung juga mereka. Iya. Saya berarti hanya memandu aja. Oke. Berarti ada proses hitungan apa? Maksudnya ada nilai-nilai yang setiap poinnya ya, ada poinnya sehingga mereka tahu aku berada di gaya belajar yang ini gitu ya. Oke. Nah, terus untuk mereka mengetahui nanti kan setelah mereka tahu bahwa gaya belajarnya seperti ini, nah kira-kira mereka memahami itu tentang misalnya katakan gaya belajar saya ini, untuk memahami itu bagaimana prosesnya nanti? Jadi rencananya setelah tes itu nanti kita akan bahas, kita akan diskusi gitu, bahwa misalnya nanti kan ada kunci jawabannya, nanti akan kita bahas diskusi bahwa misalnya kan ada 3 kategori gaya belajar. Nanti siapa yang visual, nanti kita akan bahas ciri-cirinya bagaimana, kemudian nanti akan dikaitkan dengan, jadi kalau si visual ini cara belajar yang cocok nih seperti apa, yang jadi mereka tuh ketika belajar bisa diterapkan supaya hasilnya lebih maksimal. Jadi setelah itu mereka akan berdiskusi nih, aku dengan gaya belajar yang seperti ini gimana ya cara belajarnya gitu ya. Jadi mereka tahu dengan kepemilikan gaya belajar mereka, gaya belajarnya BAM yang cocok begitu ya. Nah, untuk mengetahui nih mereka setelah kegiatan, kira-kira untuk penilaian dari hasil kegiatannya itu Bu Zarira ininya seperti apa? Nanti mungkin saya mau buat kayak refleksi diri gitu ya Bu ya. Artinya nanti mereka akan menuliskan misalnya kayak di Padlet gitu. Jadi gaya belajarnya apa, kemudian cara belajar yang cocok untuk gaya belajar dengan tipe dia itu yang seperti apa gitu. Jadi di situ kita tahu nih anaknya udah paham belum dengan gaya belajar seperti ini gitu ya. Mau di kelas berapa sih ini untuk tujuan pembelajarannya Bu Zarira? Kelas 7. Kelas 7. Nah, kira-kira di jam pelajaran berapa ya nanti kita akan observasi ya? Jam ketiga. Hari apa Bu Zarira? Hari Kamis. Hari Kamis. Ya. Bu Zarira, jadi nanti kita akan semoga kita akan janjian di hari Kamis jam ketiga untuk kelas berapa tadi ya? Kelas 7 ya, untuk kelas 7 ya. Semoga ke depan kita bisa bertemu untuk melihat observasi ini, dan dengan tujuan akan ada informasi ya, semoga kita Bu Zarira bisa
akan lebih baik gitu kan, bagaimana prosesnya dengan tujuan yang ada itu akan tercapai dan berkembang dengan maksimal gitu, semoga itu ya. Terima kasih banyak Bu Zarira, kita akan ketemu nanti di hari Kamis ya. Insya Allah saya akan mempersiapkan diri di situ, semoga kita juga diberikan nikmat sehat. Ya mungkin itu aja, terima kasih Bu Zarira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
tergantung kalimatnya. Gitu ya. Nah, jadi yang akan Ibu bacakan nanti atau kalimatnya biar kalian gampang sebuah kalimat ya. Jadi nanti dari kalimat yang Ibu utarakan silakan kamu tentukan ya apakah kalimat tersebut sesuai atau tidak dengan diri kamu. Nanti tinggal dijawab. Ada 3 pilihan jawaban. Yang pertama sering, yang kedua kadang-kadang, yang ketiga tidak pernah. Ya, misalnya nanti contoh, misalnya Ibu bilang, saya suka menggambar. Ya, kira-kira jawaban kamu apa? Kalau misalnya yang suka gambar, Bu, saya suka gambar. Ya, hampir setiap hari saya suka gambar. Berarti jawabannya sering. Bu, saya nggak bisa gambar, Bu. Nggak bakat di bidang menggambar. Jadi jawabannya tidak pernah. Ya, saya dapat mengingat pelajaran dengan baik ketika mendengarkan penjelasan dari guru. Saya lebih memahami pelajaran dengan mendengarkan penjelasan. Saya lebih memahami pelajaran dengan mendengarkan penjelasan. Ketika belajar saya suka bermain koin atau pulpen. Ketika belajar saya suka bermain sambil bermain koin atau pulpen. Tulis. Di bawah atau di samping, kalau misalnya di sampingnya ada space ya. Kamu tolong jumlahkan nomor skor dari nomor-nomor berikut ini. Ini bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Yang Ibu tulis di sini adalah nomornya. Nanti kamu tulis ini misalnya. Lihat, Hilda bagian 1. Nomor 2 skor kamu berapa? 2. Ditambah nomor 3 skor kamu berapa? 2. Ditambah nomor 7 skor kamu berapa? 2 lagi. Nomor 10. 2. Nomor 14. 2. Nomor 16. Itu nggak perlu ditulis, ya Ibu tulis kotak itu nggak perlu kamu tulis, langsung kamu jumlahkan aja. Bagian kedua, bagian ketiga, ya. Ini adalah gaya belajar yang dominan ada pada diri kamu masing-masing. Ini dua skill sedikit, ya. Yang pertama itu adalah gaya belajar visual. Yang kedua auditori, yang ketiga kinesthetik. Nah, sekarang siapa yang nomor satunya tinggi? Paling tinggi siapa pasangan? Yang paling tinggi Oke, yang nomor 2 auditori yang paling tinggi siapa hasilnya pasangan? Jadi hasil kamu ada 1, 2, dan 3. 1, kalau tadi 2, kalau 2 yang tadi 3, 4. Oke. Yang kinestetik nomor tangan nomor 3, 1, 2, 3, 4.
kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Kita kemarin sudah praobservasi, kemudian kita juga sudah melaksanakan observasi. Dan berhubung di awal kan bisa kita berencana untuk memberikan materi gaya belajar. Kemudian Bu Zarira juga pengembangan yang ingin dicapai adalah murid tuh masing-masing memahami cara belajar mereka, ya kan? Kemudian aktif di dalam strategi juga melaksanakan tes gaya belajar, menghitung bersama, diskusi gaya belajar dengan cara belajar. Nah, hasilnya Bu Zarira sudah memberikan refleksi melalui panduan tentang pemahaman. Nah, dari yang saya lihat kemarin, Bu Zarira sudah refleksinya nih dari saya ya. Bu Zarira sudah mampu membuat suasana kelas lebih menyenangkan gitu, karena anak-anak di situ kelihatannya sih antusias gitu untuk mengikuti kegiatan Bu Zarira. Kemudian juga Bu Zarira memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya apa yang mereka ingin tahu. Nah, kemudian Bu Zarira juga sudah secara TSE-nya sih sebetulnya kita perlu sih ya memberikan misalnya ice breaking, ya kita ice breaking dulu gitu ya, itu kayaknya yang perlu diberikan nih supaya anak-anak merasa nyaman dulu gitu di dalam kegiatan pembelajarannya. Nah, kemarin itu belum ya gitu ya, itu belum ya. Nah, untuk awal supaya kita menyatukan mereka dalam satu rasa itu akan lebih bermakna ketika kita memberikan games atau kalau untuk kabar udah Bu Zarira udah tanyain tuh kabarnya anak kan sudah ada, cuman mungkin kita perlu memberikan mereka karena mungkin kan sebelumnya mereka udah belajar jenuh gitu ya, jadi kita perlu memberikan mungkin teknik stop tuh bisa tuh di situ dimasukin gitu ya, supaya anak-anak merasa ada jedanya gitu, oh iya gitu ya. Nah, kemudian juga di sini materi yang Bu Zarira untuk materinya mereka diberi pemahaman dulu tentang apa itu gaya belajar. Nah, aku lihat sih sudah ada antusiasme dari mereka untuk mengetahui gaya belajar aku apa sih ya, dengan melihat mereka tuh antusias menghitung apa yang Bu Zarira berikan. Oh, kalau kamu jawab satu, ini tandanya kamu gini. Kemudian mereka serius menghitung, saya lihat semuanya antusias untuk menghitung dia hasilnya ada di mana. Gitu. Nah, mungkin itu dari yang bisa saya berikan terhadap pasca observasi yang saya lakukan di kelas Bu Zarira. Semoga ini dapat memberikan masukan positif terhadap pembelajaran yang akan Bu Zarira lakukan selanjutnya. Oke, Bu Zarira, itu mungkin refleksi dari saya ketika Bu Zarira mengajar. Semoga ini menjadi sebuah masukan yang positif ya buat Bu Zarira ke depan. Mungkin Bu Zarira mau memberikan refleksi kepada saya mengenai hasil dari pasca observasi. Jadi sesuai sih karena saya pikir saya tes supaya waktu panjang saya langsung masuk ke ininya SDG atau mungkin ya mungkin ini juga sih yang mungkin di tengah-tengah mungkin anak ada yang kan kita ngerjainnya bareng-bareng kan ada yang nunggu, ada yang muda, kan di situ ada yang mungkin anak-anak ya perlu juga sih mungkin di tengah-tengah tuh diberikan. Oke, jadi ada debat rencana pengembangan diri nih buat Bu Zarira. Ada aktivitas pengembangan yang akan dicapainya apa, tujuan yang hendak dicapainya apa, kemudian ukuran keberhasilannya nih yang kira-kira Bu Zarira mau kalau udah seperti ini berarti itu tercapai atau tidak tercapai, ukurannya itu apa. Dan pendukung untuk itu tuh mungkin Bu
Bu Zarina apa sih yang kira-kira yang dibutuhkan? Apakah mungkin buat kepala sekolah ataukah mungkin ada yang lainnya gitu ya? Nah ini Bu Zarina bisa tuliskan di sini ya. Apa gitu aktivitas kita? Boleh, boleh. Ini akan kira-kira ini kalau boleh saya bacakan literasi mengenai aspek keilmuan ini singkat dokumennya tentang waktunya September. Jadi kira-kira ini akan dilakukan pada bulan sehingga tidak bisa sepakati ya kira-kira Bu Zarina ini akan dilaksanakan pada bulan September. Oke. Bisa disepakati. Oke, Bu Zarina, kita sudah selesai kegiatan kita dan saya kepingin nih melihat di bulan September dengan high speaking yang Bu Zarina dapat itu kita bisa berbagi ya. Kemudian juga metode pembelajaran variasi apa nih yang udah Bu Zarina dapat sehingga mungkin bisa berbagi juga sama saya. Makanya kita sama-sama belajar dan semoga itu menjadi hal yang baik buat